Selamat malam. Malam selamat. Ada Pandi. Iya, udah pada disunat nih belum? Oh Iya, sudah, sunat hati lebih tinggi loh daripada sunat daging. Bang Gida sudah disunat belum? Begini Siapa yang memerintahkan sunat hati? Saya detik ini dulu, sebentar. Jawab dulu, Pandi. Bang Gida Siapa yang memerintahkan sunat Sebentar. hati? Ayo. Saya detik ini juga akan menyunat diri saya. Kalau di Quran ada satu kata sunat. Nah, betul. Rame-rame Siapa yang memerintahkan sunat hati? Ayo. sebenarnya begini, saya kesini untuk menagih janji saya loh di grup kemarin tuh. Pandi, saya akan menjelaskan ya. Sunat di dalam Torah itu adalah perjanjian. Yang saya baca, sunat di dalam hadis itu hanya setara itu ya, pembersihan seperti cukur bulu itu ya. Setaranya ya, sederajatnya dengan bersih-bersih gitu. Sunatnya cuma bersih-bersih, bukan perjanjian. Itu sudah beda loh. Itu udah salah itu. Emangnya punya kamu nggak ada bulunya? Enggak, maksudnya begini. Sunat di dalam Torah itu adalah bentuk perjanjian, bukan bersih-bersih, fitrah-fitrah. Iya. Tapi sunat dalam Islam itu fitrah-fitrah. Itu beda itu. Kalau dalam Torah adalah perjanjian, kenapa kamu nggak sunat? Enggak, begini Pandi, kita harus jelaskan. Beda ya. Sunat itu adalah perjanjian, bentuk perjanjian lama. Ya, daging perjanjian lama. Perjanjian, ada perjanjian, ada suatu kontrak gitu ya, tanda tangan. Tanda tangannya itu sunat gitu ya. Tetapi sunat di dalam Islam yang saya baca di hadis itu bukan sunat perjanjian, bukan kontrak, tapi fitrah, setara dengan maaf kata ya, cukur bulu. Jadi beda sunatnya. Beda, punya Johnson kecil. Jadi nggak usah sunat. Masa keburung. Kan Torah itu adalah perjanjian. Sunat dalam Torah itu adalah perjanjian. Sunat dalam Torah itu adalah perjanjian. Nah, sekarang namanya dan itu adalah perjanjian kekal. Bukan, sunat bukan perjanjian. Perjanjiannya bukan sunat. Oh, bukan berarti sunat. kamu harus debat. Abang siapa tadi yang bilang perjanjian tadi? Coba debat dengan Pak Edo dulu. Sunat bukan perjanjian. Mana ada ayatnya sunat perjanjian? Di Quran tidak ada. Ada perjanjian mana? Mana ayatnya? Coba tunjukkan. Dalil mana? Yang tadi yang bilang sunat perjanjian siapa? Coba. Kan kalian aja yang bilang. Kalian Kristen di sini. Sunat itu siapa tanda, tadi Bang Munir yang bilang tadi? Tanda perjanjian dengan Bang Edo, ya. Tanda bisa saja saat itu yang dipotong mungkin rambut. Bisa saja yang dipotong tuh kayak mulutmu. Bisa saja yang dipotong itu ambeyenmu. Tapi yang dipotong saat itu ya gini bro. Di kekristenan itu yang esensi bukan sunat tetapi perjanjian antara Allah dan manusia. Sunat itu saat itu sebagai tanda. Ketika Nuh diselamatkan dari air bah, saat itu Allah juga memberikan tanda perjanjian. Tandanya berupa pelangi. Kalau sunat itu bukan perjanjian, sunat itu apa coba? Ada di kejadian. Kamu baca di kejadian 12. Sebentar, pelan-pelan teman-teman. Di kejadian 12 itu isi formula perjanjian Allah dan manusia yang diwakili oleh Abraham. Kamu baca di kejadian 12. Coba bagaimana bunyinya? Coba. Nah, dikasih tahu nyuruh gitu enak ya. Nih. Habis ini Mas Edo, habis ini tanya sama si Pandi tuh. Kalau di Quran sunat Muhammad lagi. Jangan tanya, saya kemari untuk datang menagih janji saya. Keluk kau. Apa? Kamu bertanya tentang Kristen sepuas. Saya kan sudah pertama kali masuk kok ada pernah. Di grup kemarin kan saya sudah kasih kesempatan kalian nanya. Ya. Oke, lanjut masuk ke substansi diskusi. Kau baca dulu itu kejadian 12. Baca aja. Menurut kau mana pernah baca kau? Siapa yang saya screen dia baca. Nih, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini isi dari perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi melalui Abraham ini orang yang beriman, seluruh dunia ini akan menerima keselamatan, kira seperti itu kalau bahasa teologisnya. Nah, tuh, jadi yang esensi bukan masalah sunatnya, tapi masalah perjanjian. Tampilin Yeremia dong. Yeremia 4:4. Dulu, jangan ke Yeremia dulu. Iya. Kita ikuti dulu alur berpikirnya dia. Iya. Nah, ini jadi oleh Abraham semua akan mendapatkan. Nah, sekarang gini, Abraham sunat. Harusnya semua kaum mengikuti dia loh. Ya nggak apa-apa, orang Kristen ada yang sunat. Orang Kristen ada yang sunat, tapi itu gimana kalau yang tidak? Gimana kalau yang tidak? Ada sunat rohani, yaitu baptis. Kamu tahu arti makna baptis? Hanya sunat rohani loh. Nah, gini. Saya jelasin makna sunat jasmani ya. Sunat jasmani itu artinya ada bagian dari tubuhmu yang dibuang. Itu melambangkan pengorbanan. Itu melambangkan kamu meninggalkan kenyamanan hidup yang lama. Itu sunat fisik tandanya. Nah, kemudian baptisan sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Yesus Kristus yang mewakili seluruh umat manusia, ya, itu tandanya adalah baptis. Ketika dibaptis, kamu meninggalkan hidup yang lama, dan ketika kamu keluar dari air, kamu menggunakan hidup yang baru. Itu lambang, simbol. Jadi tanda perjanjian Allah dengan Yesus Kristus adalah baptisan, sakramen. Kalau kita melihatnya sebagai sakramen, suatu liturgi, ya, seperti itu. Ritual lah. Iya, tapi kan Yesus tidak membatalkan sunat. Nah, yang mengatakan membatalkan sunat ini siapa? Putus Pak Jason. Kalau mau nge-zoom, sinyalnya disari dulu Pak Jason. Yeremia dulu, Bro. Yeremia 4 sama Yeremia 9. Nggak, biarkan dulu dia, kita kasih informasi, dia menelan seperti apa, dikeluarkan seperti apa, daya tangkapnya seperti apa, kita pengen lihat. Karena dari Kejadian ke Yeremia kan jauh. Iya, kan Yesus tidak pernah membatalkan hukum sunat itu. Kan gitu. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, kenapa Kristennya nggak sunat? Gitu. Kalau memang ada yang sunat, gimana yang nggak sunat? Gitu. Kayaknya Pandi nggak nangkep penjelasan dulu. Pak Edo deh. Pak Jason sabar. Kalau sama dia itu jangan langsung bereaksi. Ini Bro Fandi ya. Kita jangan lari ke Yesus Kristus dulu. Kita bahas mengenai Abraham dulu ya. Nah, pas Abraham udah jelas konteksnya ya. Sunat itu sebagai suatu tanda saja, sebagai suatu tanda. Nah, ketika Yesus Kristus itu mengadakan perjanjian, atau Allah mengadakan perjanjian dengan umat manusia, perjanjian itu kan selalu setiap generasi itu diadakan, diperbaharui, di-refresh terus. Ketika kalau kamu lagi buka komputer, lagi browsing gitu ya kan, agak lambat, kamu refresh lagi, diperbaharui terus. Abraham dengan Allah terus kemudian mengingatkan perjanjian dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Daud. Perjanjian itu terus digaungkan supaya manusia itu tetap mempertahankan imannya kepada janji yang sempurna. Nah, puncak dari penggenapan janji itu adalah perjanjian antara Allah dengan Yesus Kristus. Oke, jangan kelari ke sunat dulu. Kalau kamu premisnya seperti itu, dibantah gampang. Mana Yesus Kristus mewajibkan sunat? Kan tidak ada. Nah, jadi kamu jangan lari ke situ dulu ya. Kalau kamu dialog lintas iman, kamu hanya levelnya 50 detik, 30 detik lagi. Hanya levelnya mempermasalahkan masalah sunat dan sunat. Itu tidak esensi, bro. Artinya Islam
kehilangan sanatnya dengan kekristenan, yaitu perjanjian baru. Jadi gini bro, memang Yesus itu tidak memberikan perintah untuk sunat. Nah, tapi sunat itu tercatat loh, tercatat di Nah, perjanjian lama. kita bicara perjanjian Allah dengan manusia, jangan ngomong sunat dulu, sabar. Sunat Iya. tidak membuat kamu tuh masuk surga. Nah, oleh Abraham semua kaum akan mendapatkan berkat. Bukan. Apa yang dilakukan Abraham? Sunat Makanya itu tanda, yang diikuti bro. Yesus. Sunat itu tanda. Nah, yang esensi itu artinya intisarinya yang mendasar itu janji Allah kepada manusia. Iya, bukan untuk sunatnya. memperoleh janji Allah itu, makanya Abraham melakukan sunat apa yang diperintahkan Allahnya. Bukan, itu Bukan tanda, gimana? bro. Nih, kamu kalau bikin surat perjanjian, itu ada misalnya ada ada apa sih? Ditulis gitulah ya, supaya diingat gitu. Bukan meterai. Jangan pakai kata meterai dong. Sunat itu bukan meterai, itu tanda. Paham nggak? Tanda lah, diabadikan atau supaya diingat begitu. Jadi itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Ketika Allah dengan Nuh mengikat perjanjian, ada pelangi sebagai tanda. Terus apakah pelangi itu sekarang dicari-cari di mana? Kan tidak. Yang namanya tanda itu hanya sekedar tanda. Ini kalau kita bicara hal yang fisik ya. Nah, perjanjian Allah dengan manusia itu yang sifatnya saat itu manusia itu mati sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Perjanjian ini bersifat kekal. Di mana sunat itu adalah tanda? Gimana? Tertulis di baca, mana itu sunat itu? Baca di Kejadian dong. Baca di Kejadian. Kamu jangan nyuruh-nyuruh terus. Kamu belajar nyari. Iya. Kan maksudnya Abang Edo yang akan memberikan bukti. Kalau sunat itu adalah tanda. Ayo coba mana sunat itu adalah tanda. Hanya sebuah tanda. Ayo. Itu di Kejadian 17 ayat 10. Iya, bacakan aja. Ya, kita bicara surat atau kejadian. Sekali dia yang baca dulu Bro Edo, kalau nggak dia baca udah keluarkan aja dari sini. Handphonenya nggak ini lah, sabar. Oh. Kejadian 17 saya ayat. mati layar Bang Herban. Ya udah nggak apa-apa. Kita sabar. Kok main keluarin, saya baru masuk dari usia gimana nih? Kejadian 12 ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ya. Nah, kamu disunat umur berapa, Andi? Ya lanjutin aja. Enggak saya nanya, kamu disunat umur berapa? 8 hari atau berapa? Udah SD. Oh ya sudah, berarti nggak sesuai dengan ini. Di ayat 11 nih. Nih ya. Ayat 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ya, itu ya. Itu kata-katanya apa di ayat 11? Dan tanda itulah akan menjadi tanda perjanjian. Dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus di Roma 4. Di situ dikatakan anak yang berumur 8 hari harus disunat. Berarti bukan hanya Abraham. Kan gitu, bukan hanya Abraham. Memang sunat itu kewajiban saat itu. Gimana? Iya. Nah, itu adalah perintah siapa? Saya tanya sekarang. Itu perintah Tuhan kan? Iya. Perintah Tuhannya Abraham. Makanya Yesus disunat. Nah, saya tanya sekarang. Gimana Kristen yang tidak disunat? Ayo. Yesus tidak menyuruh kita disunat. Oleh pada Abraham semua kaum akan mendapatkan berkat. Ya, Yesus tidak menyuruh kita disunat. Mana coba ayatnya menyuruh kita disunat? Ini ayatnya tidak disuruh disunat memang. Ini dia mungkin enggak tidak ada, tapi ayatnya bukan. Tapi di situ syaratnya untuk disunat itu ada. Coba Pandi. dari Abraham itu. Itu goyim Bang. Goyim. Pandi tadi di situ ada katanya itu engkau dan keturunanmu turun temurun. Jadi keturunanmu turun temurun itu bangsa Yahudi dari Ishak. Nah, saya tidak disunat karena saya bukan keturunan Abraham.
Kalau saya di keturunan Abraham pasti disunat saya. Nah, jadi gini, gimana tadi Allah mengatakan oleh pada Abraham akan memperoleh, kamu akan memperoleh berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Itu jadi udah jelas. Iya. Jadi kalau gimana itu? Iya, nggak masalah. Jadi Bro Edo tadi udah jelaskan sangat bagus samamu. Iya. Bahwa sunat itu tanda perjanjian. Tanda perjanjian itu apa? Perjanjiannya ya Abraham menjadi berkat. Ya itu iya, sudah. tanda perjanjian. Jadi setiap anak yang berumur 8 hari harus disunat. Anakmu, keturunanmu. Tidak dikatakan semua bangsa di bumi harus disunat. Iya, dan di ayat ada. lain juga. Dan di ayat lain juga Allah mengatakan kepada Abraham, semua kaum akan akan memperoleh berkat. Aduh, Pandi, kau ngerti enggak? Di sini tidak bersunat kalimatnya itu di situ dikatakan engkau dan keturunanmu turun-temurun selama-lamanya. Jadi memang orang Yahudi sampai detik ini dan sampai selamanya selalu disunat mereka. Karena itu tanda perjanjian antara mereka dengan Allah. Saya bukan keturunan Yahudi. Sekarang saya tanya sama Pandi. Keturunan Yahudi mungkin. Pandi Yahudi. Jadi gini. Enggak. Saya tanya dulu. Jadi itu perjanjian Abraham dengan Allahnya kan. Perjanjian Abraham dan Allah mengatakan. Kamu itu. Iya, tapi di sisi dengar ya. Ingat. Disuruh ngomong. Dengar ini ya, gini kalimatnya di situ, perjanjian antara Abraham dan keturunannya dengan Allah untuk selama-lamanya. Abraham dan keturunannya. Sampai hari ini orang Yahudi dimanapun mereka disunat. Artinya mereka berpegang kepada perjanjian itu, tanda perjanjian itu. Nah, ingat itu ya, ingat. Jangan lagi nanti diulang-ulangi kok pelintir-pelantir, pelontor-peluntur semua. Boleh aku sebentar? Ya udah lanjut. Jadi gini Pandi, teman-teman muslim ini. Sudah jelas di Quran tidak ada kata sunat. Lalu yang mengajarkan sunat itu siapa? Milah Ibrahim kalian tahu dari mana? Apa aja milah Ibrahim menurut Al-Quran? Tidak ada. Kalian mencomot apa yang ada di Alkitab yang kalian katakan. Itu sudah dirubah-rubah. Ya. Jadi tidak ada dalil umat Islam menganjurkan untuk sunat. Hanya mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu tentang sunat 8 hari. Kau katakan Yesus aja disunat. Kenapa kalian tidak disunat? Yesus dibaptis, kenapa umat Islam nggak dibaptis? Ada apa dengan kalian? Ya, tentang sunat. Kalau kau mau baca Yeremia, aku akan buka kata bacakan Yeremia ya. Cuma Pandi mau dibaptis, tenang, mau dibaptis. Lihat Yeremia 9 ayat 25. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Ada apa ini? Kita kembali ke umpamanya ke Yeremia 44. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Tahu kulit katan hatimu? Nah, ini nggak tahu. Intinya sunat yang tahu dari agama selain Islam yang dikatakan milah Ibrahim. Itu kalau milah Ibrahim ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim apa ajaran Tuhan? Gua juga bingung sama Islam ya. Jadi gini. Lanjutlah ya. Jadi gini Abang. Coba. Itu adalah salah satu perjanjian Tuhan terhadap Abraham. Makanya Tuhan katakan, Allah katakan, setiap anak yang berumur 8 hari harus disunat. Nggak ada di Al-Quran, bro. Kamu ngarang gimana? Saya nggak bicara Al-Quran nih, Bang. Jadi gini, Bang. Enggak, tadi teman saya bertanya.
tentang milah Ibrahim menurut Quran. Kamu kan gini ya, kamu kan ingin menekankan pentingnya sunat. Alasan kamu apa menekankan pentingnya sunat menurut Islam? Ya, gitu? Alasan saya jelas. Karena kenapa? Dalilnya di mana di Islam? Di Quran. Buktinya Tuhan kalian aja disunat, kan gitu. Enggak di Quranmu. Mengikuti milah Ibrahim. Gini. Karena kenapa? Karena perjanjian Tuhan dengan Ibrahim itu jelas. Gini Fandi. Melalui Ibrahim semua kaum akan mendapatkan berkat. Iya, kamu tahu milah Ibrahim itu dari mana? Apa aja milah Ibrahim itu? Sunat. Mana ajaran dari Muslim itu ada sunat? Suruh jawab, bro. Jangan gitu loh. Jangan kamu tanya. Kamu jangan bertanya. Saya kesini bukan untuk. Suruh jawab. Saya kesini bukan kan untuk membahas Islam. Itu tadi domba kecil nanya. Saya kesini untuk menagih janji saya loh. Kamu tahu milah Ibrahim dari mana? Saya kesini bukan untuk membahas Islam. Cukup di grup saja. Makanya kalau kalian ingin Bro Fandi, sebentar Bro Domba. Bro Fandi ya, WhatsApp itu kamu jangan tergila-gila dengan grup WhatsApp. Saya saja tidak memonitor. Apa yang kamu ocehin dari tadi menagih itu, yang namanya CIA itu media komunikasi yang utama adalah Zoom, bukan grup WhatsApp. Kamu nggak usah berlindung di balik hiruk pikuk grup WhatsApp, nggak ada yang berjanji. Saya juga nggak ingat kamu ngechat apa. Yang di sini. Ini namanya dialog lintas iman. Oh enggak. Bukan hanya keimanan. Ini dialog lintas iman itu saling menjelaskan keimanan masing-masing, bukan menyerang. Sekarang kami ingin tahu kalau kamu mengutamakan pentingnya sunat, lalu mana ketentuan di Quran itu yang kira-kira kami ini harus ikuti? Misalnya kami ini menurut akan dapat hidayah misalnya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, gitu loh, supaya selesai diskusinya. Nggak ada yang bilang nggak tahu. Jadi gini Bang, saya kesini bukan untuk menjelaskan Islam Bang. Oh nggak tahu, berarti tahu. Kalau kamu nggak mau menjelaskan Islam, kamu diam. Kalau nggak saya tendang dari sini. Loh, saya untuk menagih janji saya. Pandi, milah Ibrahim ada di mana? Bikin keributan Pandi. Aduh, Munir aja deh yang maju deh. Mending ngomong Mbak Munir. Ada Bang di sini. Aduh, udahlah terserah. Pandi ditanya nggak mau. Jadi ilmunya ilmu bertanya. Boleh. Oh, bukan gitu. Oh, banyak nggak apa-apa, Projection. Ini saya share si Fandi, boleh baca ya. Ulangan 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Jadi Torah dan segala ketentuan itu adalah milik pusaka orang Yahudi. Ini yang tadi dijelaskan teman-teman. Artinya ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, dan dikatakan juga di dalam Sanhedrin 59a ayat 2 itu dikatakan bahwa orang-orang Goyim yang belajar Torah dan melakukan, kalau dia hanya belajar Torah aja gak apa-apa. Tetapi kalau dia melakukan Torah juga, orang itu harus dihukum mati. Jadi kalian ini yang sok-sok ngaku melakukan milah Ibrahim, padahal bukan anak Yakub, di situ dikatakan jemaah Yakub ya. Itu kalian harus dirajam sampai mati. Itu yang perlu kamu tahu. Makanya Yesus Kristus menggenapi itu dan tidak memerintahkan itu untuk diperintahkan. Dia tidak menyuruh para murid, para rasul untuk jadikanlah segala bangsa muridku lalu sunatlah mereka. Enggak, baptislah. Jadi kamu belajar dulu ya. Yang tadi memang Yesus tidak mengatakan itu karena kenapa? Jadi karena gini, Yesus, kamu baca dulu ayat ini. Karena kata-kata Yesus yang ada di gospel itu hanya untuk Bani Israel semua, bukan untuk Bani Kristen. Itu kalian harus tahu. Semua bangsa. Mana kata-kata Yesus untuk jangan bangsa. Jadikan semua. Jadikanlah bangsa-bangsa. Jadikanlah bangsa-bangsa itu muridku dan baptislah mereka, bukan dan sunatlah mereka. Jadi kamu baca dulu ayatnya, jangan sok nyerang orang tapi nggak tahu. Itu aja saya kasih kamu di ulangan 33 tadi. Wah, udah KO nih Pandi. Enggak.
semua kata-kata Yesus yang ada di gospel itu hanya untuk Bani Israel. Tadi Tidak ada untuk Bani bangsa-bangsa. Kristen. Domba, hajar domba. Iya, bangsa-bangsa, apakah itu untuk Bani Kristen? Apakah itu ditujukan untuk luar Ya Yahudi? bangsa-bangsa berarti banyak, bukan satu bangsa Yahudi. Kristen itu, Bro Pandi. Bagaimana dengan Yesus katakan? Coba. Kristen Bagaimana dengan itu, Yesus katakan? Janganlah Kristen engkau itu, keluar ke bangsa lain. Sebentar dulu, sebentar. Kawan-kawan, sebentar. Janganlah kalian menyimpang ke Iya, bangsa lain. enggak. Lanjut lah, Yang Erwin, dikatakan lanjut. ke Enggak, murid-muridnya. aku tanya sedikit. Gimana itu? Pandi, jangan-jangan otakmu ketinggalan tadi di warung. Coba cek dulu. Saya belum ke warung malam ini, Bang. Oh, ya udah. Kau tanya, mana ada dijawab, Pak. Pandi cuma modal ngerocos, kata pusing juga debat sama orang kayak gini. Iya, kalau Aduh, jadi gini. Pandi. Oke, ya saya jawab. Eh, Kalau sampai untuk baterai Mila betul. Sedikit Ibrahim, lah. coba dengar. Pandi. Kalau untuk Mila Yang berbobot Ibrahim, sedikit itu lah. doang. disebutkan di hadis. Nah, terlebih di Al-Quran juga disebutkan kita harus ikut Mila Ibrahim. Di kita Islam Ya, isinya jelas. apa? Hukum Taurat itu nggak bisa mengapa itu. Kita jadi Hukum- gini, apakah orde lama itu dapat mengkritik orde lama? baru? Tidak bisa. Perjanjian Itu lama kalian sih, harus tahu Mon. loh. Perjanjian lama. Coba bukan bayangkan, orde lama. di kitab Kenapa jadi kalian orde lama, tuntunan orde untuk baru? diobatan aja nggak ada. Baca di screenshot Pandi. Ketinggalan, bener itu otaknya ketinggalan. Masa orde lama, orde baru? Bentar. Repot. Kita Bentar, aku ngomong jangan bentar aja. gini ya. Enggak, Ini bentar aja, kesabaran Dok. kita. Sampai 1 menit, Dok. Bentar. Ini kesabaran kita diuji dalam diskusi dengan Aku enggak sih, biasa aja. enggak bukan. Maksudnya gini, jangan terlalu banyak yang bicara. Ini kan capek-capek ya kita nge-live kan, terus suasana diskusinya enggak ini. Pandi biarkan kalau modelnya nyerocos, ya biarkan dia nyerocos. Yang penting kita jawab poinnya saja gitu. Iya. Aku Saya cuma ketawa aja sih, Bang Edo, tentang orde baru, orde lama. Udah gini. Nggak apa-apa lah, kan logikanya ke sana. Jadi enak. yang denger itu nggak enak kalau terlalu banyak yang bicara. Satu-satu coba siapa. Domba ya domba gitu. Aku bentar aja, 30 detik. Gak banyak-banyak aku. Kalau tentang orde baru dan orde lama. Oke, aku coba berlogika orde baru, orde lama. Orde baru ini apa sangkut pautannya sama orde lama? Pasti ada sangkut pautnya. Lalu Al-Quran ini ada sangkut pautnya apa dengan Injil? Silakan. Jadi gini, Bang. Al-Quran itu mengakui Injil itu adalah sabda Yesus. Apa yang keluar dari mulut pada Yesus itulah Injil. Nah, apakah Taurat itu? Ya, itu Taurat yang pernah diturunkan oleh Nabi Musa ke bangsa Yahudi. Itulah Taurat. Nah, di Al-Quran itu menyempurnakan itu semua. Bukan jadi gini, Bang. Jadi soal kita bicara tentang Al-Quran itu, Bang. Al-Quran itu hanya menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Kan gitu. Makanya Yesus katakan, segala pengajaranku sebenarnya belum sempurna aku berikan kepada kalian. Karena kalian belum mampu untuk menerimanya. Nah, coba. Sekarang abang-abang di sini mengatakan gini. Al-Quran itu hanya nyontek dari kitab kalian. Dari kitab kalian yang mana yang dicontek? Coba. Enggak, saya moderatorin deh ini. Kamu bicara yang sebentar, saya moderatorin. Kamu bicara yang poinnya kemana? Kok semua dalam lebar kemana-mana? Iya, maksudnya ini kan gini. Tadi poinnya abang mengatakan poinnya biar nanti Mila domba Ibrahim yang mana diikuti. Nyerocos. Dengerin moderator. Poinnya apa? Biar nanti domba kecil itu tanggapin. Jangan melebar kemana-mana satu-satu. Kalau moderator lagi bicara, jangan dipotong. Kamu nyerocos mulu sih, ya kan saya. Sekarang oke, silakan bicara kamu. Poinnya apa? Biar domba kecil itu tanggapin. Iya. Silakan. Domba kecil kan tadi menanyakan apa sangkut pautnya Al-Quran dengan Taurat dan Injil itu.
Itu poinnya. Kok kalian nanya balik sih? Kalau apa poinnya? Nah, saya ingat saya sebagai moderator nggak ingat domba kecil bertanya seperti itu. Coba diulangi domba kecil pertanyaan apa? Ingat. Ya, sangkut pautnya apa? Coba apa? Nah, itu. Ya apa sangkut pautnya? Ayo, coba, iya, sudah apa? jelas kan Al-Quran kan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Mana yakin sangkut membenarkan pautnya Injil dan Taurat? Kenapa? Tunggu. Tunggu dulu. Karena Tuhan Yahudi itu adalah Tuhan Islam. Tuhan Musa itu adalah Tuhan kita. Tuhan Islam. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan Kristen? Coba jawab. Kalian jawab. Enggak, saya tanya ke kalian, apakah Tuhan Yesus? Yesus kan berdoa kepada Tuhan. Sabar bro, biarkan dia sampai selesai. Ini waktu sampai pagi kok, nggak usah. Sabarlah. Biarkan dia sampai selesai apa? Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Nah, saya tanya sekarang, apakah Kristen Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yesus tidak? Beda. Enggak kamu gini beda. teman-teman. Oh iya. Aduh, ini diskusinya. Bagus kalau saya kick lah, saya kick kamu. Kalau kamu masih ngomong saya kick lagi nih. Enggak berguna sih kamu di sini. Jadi gini. Aku jawab simpel-simpel bro, nggak mau panjang-panjang bro. Jadi saya bahas masalah itu kewajiban. Sudah tahu ini, beda. Aku juga tanda tanya sama Fandi. Mute dulu semuanya deh. Kalau moderator lagi bicara, tolong diam dong. Gini loh, ini bukan ruang pribadi kalian. Bukan masalah pandak pendek, bukan masalah seenaknya, tidak. Kami semua di room ini meluangkan waktu itu bukan untuk memuaskan ego kalian. Kita punya kewajiban menciptakan diskusi yang baik sehingga audiens di luar sana itu bisa memahami esensi yang sangat penting. Jadi bukan masalah memuaskan ego cara kita, enggak. Kalau enggak bubarin aja Zoom-nya. Tetapi coba bangun argumentasi yang baik. Bicara gantian. Itu loh. Poinnya jangan lari ke sana sini. Seperti itu. Jangan dia jual sesuatu kita beli argumentasinya tidak konstruksinya jadi mau bangun apa ini? Bangun WC dulu, bangun kamar, bangun apa? Jangan loncat-loncat dong. Coba berlatihlah diskusi yang baik gitu loh. Coba dari Fandi apa poinnya dulu? Ikuti Fandi dulu deh. Fandi apa poinnya yang ingin di ini? Jangan lari kemana-mana. Buka mic-mu. Kamu kan udah biasa nge-zoom, buka mic-mu. Iya. Nah, oke. Poin saya sudah jelas tadi. Saya sudah tanyakan, Bang Domba Kecil sudah jawab. Bahwa Tuhan Kristen dengan Tuhannya Yesus itu beda. Udah. Selesai, mau apa lagi yang diomongin kalau beda? Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen beda sama Tuhannya Yesus. Bro. Bro, aku tadi denger gini, bro. Ya, aku denger gini, kau tertawa. Kau yakin ya Injil sama Taurat itu kalian imani? Injil yang kami pakai itu benar? Yakin dulu bro. Cuma kamu aja kalau kamu mengatakan yakin bahwa Injil yang kami pakai itu benar. Semua Muslim akan mengatakan Injil yang kami pakai adalah palsu. Aku yakinkan dulu. Aku mau tanya dulu. Injil yang kami pakai itu benar apa tidak? Memang Injil itu dia sudah terkontaminasi memang. Nah iya, sekarang apa yang disempurnakan oleh Al-Quran tentang Injil? Coba jelaskan apa, satu aja. Makanya Al-Quran itu mengoreksi Injil yang kalian sudah rubah, yang sudah terubah-rubah itu. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Yesus membawa Injil, dia tidak pernah mengakui dia itu Tuhan. Yesus Al-Quran menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanyalah nabi. Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Tidak untuk kemana-mana lagi. Itu. Nah, makanya itu coba. Kalau kita teliti, Injil yang sudah pernah dirubah, masih ada sisa-sisa kalimat Yesus yang bisa dipercaya di situ. Bahwasanya banyak kali Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhannya. Kau ngerti tidak apa makna utusan di situ? Tunggu Pak Bagus. Jangan situ dulu Pak Mai. Biarin dulu Pak Bagus. Kayak Allah itu mengutus nabimu.
Jangan gini Pak. Setiap kali dia jual sesuatu kita langsung beli Pak. Nanti nggak fokus. Nggak, masih ke sunat dulu. Pandi, belajarlah berdiskusi dengan baik. Jangan lari-lari. Ini Bang Edo, yang melebar itu siapa? Bang Edo harus tahu dulu. Jangan salahin saya terus. Saya memang tamu di sini. Lo kamu tadi membahas tentang utusan kok. Kita tadi fokusnya membahas sunat. Ya makanya jangan bahas rasul. Ya saya bahas juga. Diam, kalau moderator lagi bicara diam. Yang lagi membahas sunat dari tadi itu Domba Kecil dan kamu, nggak ada yang bahas rasul, kok kamu larinya ke rasul. Siapa yang larinya ke kitab? Tanya tuh Bang Domba, coba putar lagi videonya, kan ini direkod kan? Gini, ketika kamu menyatakan terkontaminasi. Aku tanya Mila Ibrahim, bro. Dalam Quran itu yang seperti apa? Kok kamu kau tuduh aku lari? Mila Ibrahim itu bertaburan di hadis, dikatakan oleh baginda Rasulullah. Terang dulu, moderator lagi ngomong. Kamu ribet dari tadi nih. Aduh, pusing lah. Kayak anak SD aja yang diskusin. Iya, maksudnya dia kan menanyakan apa yang dipertanyakan. Supaya jangan kalian katakan saya melebar gitu. Saya cuma menjawab apa yang kalian pertanyakan. Kalau saya tidak melebar, kalian mengatakan semuanya ngomong. Enggak, kenapa kamu menjawab tentang rasul? Orang nggak ada yang bertanya rasul. Coba kamu gini, kalau dikasih nasihat itu diterimalah, jangan terus. Yang memberi nasihat kan bukan orang yang tidak punya moral, tidak punya hati nurani. Kamu juga bukan orang bodoh. Jadi gini Bang Edo. Coba ulangi pertanyaan Domba Kecil. Domba Kecil tanya apa? Apa itu Mila Ibrahim menurut Al-Quran? Nah, sekarang kamu jawab, Andi. Iya, Mila Ibrahim itu adalah semua ketentuan, semua apa yang Allah berikan atau Allah katakan kepada Ibrahim harus diikuti Ibrahim. Termasuk salah satunya ada apa? Kurban dan sunat. Enggak, di Quran, Domba Kecil tanya di Quran. Iya, ini di Quran. Karena apa? Ya, kasih dalilnya. Dijelaskan banyak di hadis. Quran atau hadis? Ditanya Quran, Bang. Enggak apa-apa dong. Iya, Quran itu kan berkaitan dengan hadis. Oke, berarti di Quran tidak ada ya, hanya di hadis. Sekarang saya tanya. Kalau di Al-Quran ada, di An-Nahl ayat 123. Oke, kita buka. Oke, buka. Surat apa tadi? Surat 19 kalau nggak salah. 123. An-Nahl. 19 itu Maryam. Iya, An-Nahl. Ya, sorry. Al-An apa sih? Surat berapa sih? Surat 19 kali ya. Bang Munir. Maryam 19. 19 Maryam. 16. Ayat berapa? 16, sorry. Ayat iya, berapa? saya kan lagi pegang Al-Quran nih. I'm sorry, I don't know. Ayat berapa? 123, yuk. Coba. Kok enggak sekeliru saya. Mana nggak ada sunat di sini? Itu apa dikatakan? Apa yang diwahyukan Allah itu? Ya, kamu baca lah, orang Quranmu kok saya suruh baca sih? Iya, kalian baca. Ini kan saya mau materinya mau kasih ke kalian. Kalian minta bukti itu. Kamu jangan jadi orang brengsek dong. Kalau nyuruh aja. Kita suruh baca. Goblok. Itu loh. Giliran kami buka Alkitab, kami baca Alkitab itu loh. Orang kok ini masa kami yang disuruh baca. Kamu nyuruh orang nggak mau baca Quranmu sendiri. Setan kamu. Iya, itu kan sudah jelas, sudah diberi apa yang diwahyukan kamu udah bangga baca kitabmu. Allah itu, iya. Apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang harus baca kitabmu. Ya udah, aku yang baca. Jadi kamu yang baca, jelaskan gitu. Aku yang baca. Itu ayat berapa, Mas? Bang Munir. Ayat berapa? Ya, aku yang baca. Ayat berapa, Pak? Nyuruhnya itu loh, nggak punya etika. 123. Nyuruh seenaknya sendiri. Ya makanya kalau nggak mau disuruh jangan minta ayat. Nah iya. Kamu sendiri yang minta ayat, Bang itu. Loh, kita minta dalil kok, bukan minta ayat. Dalil, Bang Munir, dalil. Dalilnya mana? Iya. Ketika kamu namanya dalil, namanya sudah berikan dalilnya. Namanya dalil. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Mana kata sunat?
Apa yang dilakukan Ibrahim? Dia sunat nggak? Saya tanya ke kalian sekarang. Ya mana kata sunat di sini? Iya, Ibrahim disunat nggak? Itu disuruh diikuti agama Ibrahim. Pertanyaan itu ke Sebentar, sebentar, biar aku dulu. Aku belum selesai. Di sini Anda nggak harus sunat gitu loh. Biarin Gini, Pandi. Nah, ini mau tak bantah dulu. Pandi. Makanya ini kalian. Sebentar, Pandi. Pandi. Dari mana kamu tahu bahwa Mila Ibrahim itu sunat? Dari mana kamu tahu? Jadi Bang, itu bertaburan di hadis. Enggak. Dari mana kamu tahu bahwa Mila Ibrahim itu sunat? Dari mana? Saya sudah katakan itu bertaburan di hadis-hadis. Dari mana? Mau tanya lagi dari mana coba? Ada di hadis juga. Sebentar. Aku belum selesai loh. Jarak hadis dengan Quran itu berapa lama, Bro? Udah biarin dulu, gak usah ke situ, udah nggak tahu. Gini. Enggak. Itu perlu. Jarak hadis dengan Quran itu tahun berapa? Enggak usah ngomongin jarak hadis dengan Quran. Oke, enggak apa-apa. Saya mau bertanyakan ke kalian, Tuhan sebentar. Artinya gini. Enggak usah nanya terus. Bentar, kamu kalau orang lagi ngomong itu dengerin. Mumpung saya belum bilang kau mulut pantat ayam, tenangkan dirimu. Jadi gini ya. Jadi gini. Bentar. Apakah kamu setuju dengan hukum sunat yang dilakukan Abraham? Setuju lah, karena itu perintah Tuhan. Oke. Tadi Pak Bagus, sunatnya Abraham itu usia berapa Pak Bagus? 8 hari. Apakah Islam sunat 8 hari? Enggak ada tuh. Terus Ibrahim Enggak. Abraham disunat umur berapa? Coba dulu. Saya tanya ke kalian supaya kalian enggak berpatokan Islam itu harus 8 hari. Kamu bilang ikut milah Ibrahim. Iya, Abraham itu disunat umur berapa coba? Sekarang yang tertulis itu anak-anaknya gimana? Jangan kemana-mana. Ibrahim bukan Abraham. Oke, sekarang gini, kalau begitu, Abraham 90. Kalian disunat usia berapa? Ibrahim Pak, bukan Abraham. Iya, udah nggak apa-apa. Abraham disunat usia 90. Kalian disunat usia berapa? Nah, Allah memerintahkan kan 8 hari, sedangkan Abraham 80. Ya udah, oke. Sekarang kalian ikut yang mana? Yang 90 atau 8 hari? Berarti dari 8 hari sampai 90 itu tidak ada batasan kan gitu. Aduh. Apain sih? Aduh, nafsir sendiri. Nah, itu buktinya. Coba. Ini memang brengsek. Allah mengatakan anak umur 8 hari. Abraham disunat umur berapa? 90. Udah. Masa umur 8 hari sampai 90 tahun. Dari 8 hari sampai 90 bisa, kan gitu. Boleh aku lanjut? Lanjut domba. Jengkel aku lihat ini manusia kurang ajar ini. Bilang tafsir sendiri ya. Fandi. Lebih penting mana ceritakanlah atau menjabarkan ajaran? Milah Ibrahim kan ajaran. Anggaplah agama din, kehakiman, pengajaran atau apa ya? Keadilan Tuhan atau penghakiman Tuhan. Aturan din. Jadi pertanyaannya gini, lebih penting mana ajaran Ibrahim atau cerita Ibrahim? Coba kau jawab. Keren ini, keren. Lebih penting mana ya ajaran Ibrahim atau cerita Ibrahim? Izin cek kalau suaramu bagus, pas. Cek. Bagus. Lanjut. Izin comot ilmu. Halo, kok pada diem ya? Fandi, kau kenapa gak bicara? Ini keren ini. Saya comot ilmu ya, Pak Domba Kecil. Keren ini pertanyaan. Bingung kau, Fandi? Wah, dia langsung menghilang. Keluar. Silakan Munir kalau mau jawab. Keluar si Fandi. Enggak jaringan Fandi kan gitu. Pak Munir tahu enggak Mila itu apa sih Pak Munir? Ini internet saya yang hilang atau lagi
Pada Ya, diem. saya. Gimana? Lebih penting mana milah Ibrahim atau cerita Ibrahim? Lebih penting milah Ibrahim untuk diketahui. Karena apa? Karena kalau kita melakukan milah itu akan menghasilkan keselamatan untuk diri kita nanti di akhirat. Sedangkan cerita Ibrahim, walaupun kita tidak tahu, kita tidak akan masuk neraka karena itu. Mantap jawabanmu, aku suka sama jawab. Tapi kenapa Allah SWT itu tidak menjabarkan milah Ibrahim di Al-Quran, tetapi tambah menjabarkan cerita Ibrahim di Al-Quran? Di Al-Quran hanya mengatakan milah Ibrahim, agama Ibrahim. Tapi dia, Allah itu menjabarkan kisah Ibrahim. Tentang agama dan ajaran tidak pernah disinggung. Hanya dikatakan agama Ibrahim. Agama Ibrahim apa? Pengajaran Ibrahim seperti apa? Janji Ibrahim apa yang harus dituruti? Tetapi kenapa hanya cerita Ibrahim yang dipanjangkan? Kalau memang Allah sesuai dengan apa yang kau katakan, saya setuju. Seharusnya Allah menjelaskan milah Ibrahim itu apa aja daripada ceritanya. Benar kan? Pada diem ini. Tapi kenapa di dalam Al-Quran hanya dikatakan milah? Milah yang seperti apa? Ini tambah ilmu saya ini. Islamologi karena gini Bang, di Al-Quran itu hanya menceritakan secara global. Artinya misalkan nih dalam perintah sholat, Allah hanya memerintahkan sholat. Lalu cara detailnya, caranya gimana? Datanglah hadis. Allah cuman memerintahkan ikutilah milah Ibrahim. Ibrahim itu kan sunat. Lalu diceritakanlah oleh hadis seperti yang diceritakan Bukhari. Nabi Ibrahim melakukan hitan ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan di desa Kudum yang berarti kampak. Nah, gitu kan? Iya, gini Munir. Begitu. Milah Ibrahim yang kamu tahu milah Ibrahim apa? Sunat. Kenapa Allah? Sunat. Iya, tunggu dulu. Kenapa Allah tidak mencakupkan milah Ibrahim, yaitu bersunatlah kalian seperti Ibrahim? Sedikit kata itu tidak akan menghabiskan satu ayat. Iya, ayat itulah. Satu simpel. Tapi kenapa kisah Ibrahim lebih banyak dibandingkan milah Ibrahim yang tidak jelas? Apa milah Ibrahim? Sunat. Mana ada kata sunat? Tidak ada. Seharusnya yang seperti yang kau pahami tadi, saya setuju. Makanya saya setuju sama kamu, Munir. Sebetulnya Allah mengatakan, ingatlah akan milah Ibrahim, yaitu bersunatlah. Kan sedikit. Tapi kenapa cerita Ibrahim panjang lebar dan banyak di ayat? Yang esensinya menurutmu tidak terlalu penting. Yang penting adalah ajaran Ibrahim. Lalu kenapa ajaran Ibrahim tidak ada dalam Al-Quran? Itu. Apa ajarannya Ibrahim? Ibrahim yang diceritakan dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah. Tunggu. Umat Islam mengkerucutkan tentang sunat karena itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim. Tetapi kenapa Allah tidak menyinggung dalam Al-Quran perjanjian itu? Malah Tuhan, Allah SWT itu menceritakan kisahnya yang panjang lebar. Kok panjang lebar sih? Sekarang mau tak ceritakan kisah Ibrahim panjang lebar daripada satu milah aja tidak dituliskan dalam Al-Quran. Loh, itu Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia itu orang yang bertauhid. Sekarang kita mengikuti ketauhidannya. Dan Nabi Muhammad sebagai penyampai firman Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim bersunat saat umur 80 tahun. Dan Allah juga menceritakan kepada Nabi Muhammad melalui kitab Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim berkurban. Dan misalkan
Allah itu tidak menceritakan di dalam Al-Quran, kita tidak wajib untuk melakukan semua yang dilakukan Nabi Ibrahim, kecuali apa yang diceritakan Allah lewat Al-Quran atau melalui hadis. Itu yang wajib kita ikuti. Berarti tentang sunat tidak penting menurut. Padahal itu adalah Kenapa nggak perjanjian. penting? Kenapa nggak penting? Nabi Muhammad menceritakan kok, Allah menceritakan kok lewat hadis Nabi Muhammad. Ini perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim, Munir. Kalau tentang kisah, dengar ya, tentang kisah Ibrahim, biar kau bacakan ya, ketik Ibrahim ya, di surat Al-Baqarah ada 13 ayat. Cerita ya, ini kisah-kisahnya ya. Di Imran 7 ayat, di Nisa 3 ayat, di An'am 7 ayat. Kenapa? Ini banyak ayat. 152, 152, 6, 14, 3, 5, 7, 1, 11, 1, 1, 1, 2, 8, 6, 1, 1, 2, 1. Banyak kali kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Tetapi kenapa janji Tuhan kepada Ibrahim tidak tertuliskan dalam Al-Quran? Padahal ini hal yang paling penting. Seperti yang kau katakan. Ini cerita nih, tentang ya, sunnah. maksudnya yang kamu cinta itu Ini janji apa? Aku yang tanya. Kamu mau itu janji apa? Saya tanya, sunat itu perjanjian antara Ibrahim dengan siapa? Lu kok perjanjian? Itu perintah, bukan perjanjian. Oh, gak ada janji. Perjanjian ya? Gak ada perintah. Ya, perintah ya. Anggap kita oke, aku ikut kata-kata perintah. Ya. Kenapa Allah tidak mengungkit itu tentang perintah untuk bersunat? Padahal itu salah satu milah dari Ibrahim. Tetapi kau katakan tadi lebih penting milah daripada cerita. Dalam Al-Quran cerita sudah kujelaskan di sini banyak. Al-Baqarah 13 ayat yang ini. Hampir kalau dikatakan hampir 50 ayat. Itu tentang kisah Ibrahim. Tapi kau katakan tadi kalau kisah Ibrahim tidak terlalu penting, yang penting milahnya. Tetapi milah itu tidak disinggung. Saya harus potong dikit nih. Boleh. Maaf nih, saya potong dikit nih. Yang saya baca di teks Arabnya itu ya, milata Ibrahim hanifaan, yang lurus. Jadi maksudnya milah Ibrahim itu adalah yang lurus gitu ya, ajaran yang lurus. Nggak ada tertulis di situ mengenai tentang sunat. Saya pikir tentang yang lurus ya, tentang ajaran yang lurus. Aku nggak terlalu mikirkan itu. Makanya yang kalau saya baca ya beberapa ayat tentang milah Ibrahim itu tulisannya gitu, milata Ibrahim hanifaan. Tidak bicara tentang ajaran sunat, tidak, tetapi tentang ajaran tentang ketauhidan. Itu memang benar itu. Bicara tentang ketauhidan. Interupsi. Gini, interupsi. Oke, silakan. Silakan. Aku kasih teman-teman. Oke. Pak siapa namanya? Pak Munir dan Pak Fandi. Pak Fandi hilang, Bang. Pak Fandi. Oh, mungkin jaringannya jadi. Oke, Pak Munir. Begini ya, kalian itu kan ada 5 rukun Islam kan? Benar kan? Oke, jadi mengucap 2 kalimat syahadah, mendirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, melaksanakan haji sekiranya mampu. Tapi nggak ada di situ disuruh bersunat. Gimana ya, Pak? 5 rukun Islam itu? Iya. Karena walaupun orang nggak sunat, tetap Islam, Bang. Oke, tetap Islam ya? Oke. Oh, jadi tidak bersunat, tetap Islam. Oke, mantap. Iya, tetap Islam. Terus kalau Mila Ibrahim ya, setahu kami ya, Ibrahim itu di zaman Ibrahim itu nggak ada larangan ya makan babi. Terus ngapain kalian mengharamkan babi ya? Ngapain kalian mengharamkan babi ya? Sedangkan babi itu tidak diharamkan ketika zaman Nabi Ibrahim. Itu gimana ya? Oke. Setiap yang dilakukan orang Islam itu tidak harus yang ada di ajaran Nabi Ibrahim. Tapi kan kalian ikut Mila Ibrahim. Itu ada larangannya tersendiri di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya menceritakan 100% tentang kehidupan Nabi Ibrahim. Jangan salah paham Anda. Jadi tak sepenuhnya dari Nabi Ibrahim ya? Tak sepenuhnya Mila Ibrahim ya? Oke. Ada. Jadi Al-Quran itu ada nabi-nabi yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Misalkan puasa Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah
puasa Nabi Daud, maka kamu berpuasalah seperti Nabi Daud kan gitu. Nah itu sunnah hukumnya, bukan wajib tapi gitu. Tapi paling baik gitu. Terus ya, terus ya. Sehari Oke. puasa, sehari makan, sehari puasa, sehari makan. Gitu. Puasa ya, puasa. Terus ya, kalau Nabi Ibrahim ya, nggak pernah ya saya terbacakan atau terdengar ya dia pernah mengucap 2 kalimat syahadah, solat 5 waktu pun nggak pernah kedengaran Nabi Ibrahim melakukannya. Kemudian apa ya, melaksanakan haji, itu saya nggak tahu, itu mungkin perspektif Islam mungkin ada. Pasti ada. Tapi oke, 2 kalimat syahadah sama itu solat 2 5 kalimat waktu. syahadah. Gini Bang, Nabi Ibrahim itu kan nabi udah nih gitu kan. Jadi yang wajib berbaca 2 kalimat syahadat itu adalah umatnya. Adalah Sedangkan umatnya. Ibrahim sendiri hanya meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Nah, gitu Bang. Jadi kalimat syahadahnya gimana Pak? Kalau pengikut siapa nih? Pengikut Ibrahim itu kalimat syahadahnya gimana Pak? Bunyinya gimana? Bunyinya seperti apa? Insya Allah bunyinya gini. Asyhadu an la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, itu aja. Itu tertulis di literatur mana Pak? Ya seperti, ya tentu kita tidak tahu semuanya kan tentang tidak tahu ya kisah Nabi Ibrahim. Allah kan tidak menceritakan. Tidak menceritakan. Kalau Nabi Yesus aku tahu syahadatnya. Hukum yang terutama bahwa mereka bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah kamu utus. Itu bukan syahadah Pak. Itu bukan syahadah. Nggak ada yang diwajibkan mengucapkan itu. Bukan, tidak kalimatnya Pak. Sama Bang. Kemudian kemudian Bapak telah memotong sebagian kalimat. Di situ juga ditulis apa? Kasihilah itu. Jadi kalau ayat lain. Bukan Pak, itu bukan Pak. Itu satu ayat itu Pak. Jadi kalau kita mengutip ya, kita jangan potong-potong Pak. Enggak, aku enggak memotong. Iya, Bapak telah memotong Pak. Jadi ketika Bapak memotong, jadi seolah-olah ya, Bapak menggambarkan bahwa itulah yang utama. Padahal itu cuma prolognya. Itu cuma prolognya. Di bawahnya ada lagi keterangannya. Ada yang bisa apa ya? Kasih ayatnya enggak? Itu ada ayatnya tuh. Jadi kita jangan potong-potong Pak. Pak Munir kan baca Alkitab kan. Jadi begitulah kira-kira begitu. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi buka. Oke, saya baca ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah kolon. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini bukan hukum Pak. Ini cuma pernyataan. Hukum itu sesuatu yang kita perlu buat. Ini cuma deklarasi. Coba Anda buka. Itu beda ayat. Itu ayat yang kubaca 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Ini yang Bapak ini yang Bapak buka siapa nih? Oh, ayat Pak Edo. 17 ayat 3. Oke. Inilah hidup yang kekal gitu kan. Masih dalam satu perikop. Oke, inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, Allah yang benar ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi tidak ada masalah di sini Pak. Baca dulu sampai selesai gitu loh. Jangan hanya penggal satu ayat gitu loh. Biar jangan paham. Benar Pak. Jadi kan dibaca kalau hanya gini Pak Munir. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku. Jadi Yesus itu meminta untuk dimuliakan padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Itu loh. Aku telah menyatakan namamu. Nah, Yesus menyatakan hanya penyampai firman bahwa menyatakan nama Bapa kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia ini. Itu, Bang. Memang tugas para rasul itu pasti. Benar, Pak. Saya baca ayat 5-nya. Jadi kalau baca Alkitab itu Pak Munir, tidak bisa kita hanya ambil ayat 3. Kemuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Ini ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sekarang saya tanya, seorang nabi manusia punya ada kemuliaan? Semua nabi itu mulia, Bang.
Kemuliaan. Seperti Salomo, aku sudah ada sebelum Kemuliaan. samudra diciptakan. Salomo pun berkata begitu. Aku telah menyatakan namamu. Jadi Apa tadi? Aku sudah ada. Seperti Nabi Pak, Muhammad. Pak, gak ada ayat itu, Pak. Amsal itu kan Salomo. Itu kan Amsal gak ada ayat Salomo, itu, gak ada ayat itu. Yang ada oke, aku mengenal engkau sebelum engkau dalam kandungan ibu kamu. Itu gak ada dikatakan aku telah wujud sebelum apa? Seperti yang Bapak sampaikan tadi itu. Itu dua pernyataan yang berbeda. Bapak harus tahu membedakan. Itu Pak. Itu tadi apa? Dari Injil Yohanes ya? Tadi dia kan bilang Salomo ya. Salomo itu bilang, sebelum dunia ini ada aku telah ada. Tapi itu bukan pernah ada Salomo ngomong gitu. Di mana ayatnya? Itu bukan Salomo tuh. Yesus yang bilang itu gitu loh. Gitu, yang ada itu aku mengenal. Aku telah mengenal kamu sebelum kamu berada dalam kandungan itu tidak menunjukkan apa? Kewujudannya. Eksistensinya belum ada lagi. Itu cuma dalam rancangan ya, rancangan Tuhan untuk Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan. Belum menciptakan, Pak. Perbuatannya. Belum menciptakan, Pak. Pertama dahulu kala. Belum menciptakan, Pak. Pada zaman purbakala. Bukan di mana itu ayatnya? Amsal 8 ayat 22 sampai bacalah sampai. Oke, tunggu. Iya, buka Babel, buka Amsal 8 ayat berapa? Buka Babel Hub, Pak Bagus, biar langsung terjawab itu. Di situ nanti pakai kata kahal, bukan bara. Tunggu. Babel Hub-nya aja. Ya? Iya. Oke. Amsal 8 ayat 22. Sabar. Yeremia ya. Amsal 8. Amsal Proverb. Ya. Proverb. Setelah ini Yeremia ya Pak Bagus. 8. Ayat berapa? 22. Ya, share screen Pak. Ayat 22. Oke, aku share screen ya. Ya. Aku sekalian buka juga terjemahan bahasa Indonesianya. Amsal 8 ayat 22. Biar jangan gagal paham. Gitu loh. Harus pahami dulu. Kalau hanya penggal satu ayat, kayak mana kita mau paham keseluruhannya gitu loh. Ini. Yahweh possessed me at the beginning. Okay. Of his way before his work from then. Allah apa nih? Yang ini kahal Kanani. Memiliki itu. Yahweh Kanani. Apa nih Kanani? Possess, memiliki ya. Kalau ini. Ya. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya kurang tepat. Kanani. Apa Kanani ini? Memiliki ya. Possess itu memiliki. Kana, iya betul, kana kan. To get, memiliki, acquire. Tuh. Nah betul. Jadi Pak Munir nanti jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Sebenarnya udah pernah aku jelaskan ya. Diubah aja dulu di Amsal itu, di PB itu. Bukan. Enggak butuh diubah, Pak. Menciptakan di sini bukan menciptakan ketika Allah bara gitu loh. Kana, kahal, kanani. Iya, menciptakan di sini coba itu. 8:22 ya. 8:22. Tuhan mencipta aku pada permulaan karyanya. Oke, akulah hasil karyanya yang pertama pada zaman dahulu. Oke. Itu bukan pakai bara. Di tafsirannya pun tidak dikatakan bara. Gitu loh, beda. Munir. Gitu loh. Acquire itu apa sih acquire? Sam 8:22. Abu Landa. Oke, sekarang mana Bang yang benar Bang? Acquire. Apa tuh acquire? Babel Hub apa? Acquire. Ya. Apa ya, Injil? Ya Pak. Apa Injil Bang? Kalau bahasa originalnya tuh a prim, root. Apa tuh a prim? Siapa yang ngerti bahasa Inggris? A prime, prim, a prime. Di mana? Word origin. Di layar. A
Prim Prime ya. itu utama. Ya. Prime itu utama. Word origin, a prim, root. Akarnya, Definisinya akarnya. to get, acquire. Itu loh. Apa tuh? Coba. Coba. 8:22. Banyak loh. Amsal ya. Ini, apa Anda? Saya buka Ya. saya buka ini ya sudah. Ya. Itu kan ya, tadi kan pakai kata kana, bukan bara. Ya. Tadi kana. Nah, kalau word original itu prime, root. Apa Benar. tuh? Root itu akar. Nah, prime? Ini nggak tahu. PRIM. Coba Google. Coba cari prime. Utama tadi saya udah bilang. Itu bukan PRIME ya itu. Nggak tahu lah. Iya, prim. Ya. Utama. Iya, Utama ya. Prime. Ya, apa tuh? Utama. Acquire. Acquire itu memiliki, misalnya mengakuisisi perusahaan, memiliki, mendapatkan. Acquire. Iya, jadi definisi banyak juga gitu loh, bukan hanya satu kata. Tapi sebenarnya yang mereka permasalahkan itu Yeremia 1:5 itu pun mereka permasalahkan itu. Itu pun kita harus jawab tuh. Yeremia 1:5. Yang mana tuh yang dipermasalahkan? Yang apa ya, yang before apa nih? Before, sebelum saya menciptakan kamu dari perut ya, dari perut ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Ini? Yang mana yang seringkali di ini kan? Ini ya, esarakan ya. Iya, sebelum ya. Esaraka. Yang Merehem ini ya, Merehem ini. Ya. Apa? Baterem, Esroka. Ya, sebelum kamu dilahirkan ya itu. Before. Ini. Yang mana? Esarakan ya? Ya. Esaraka ini. Ya, kata intinya Tuhan telah mengenal kamu lah sebelum dalam kandungan itu. Sama juga sih, word originalnya prime juga, root. Lanjut. Tapi kalau kita lihat ya. Kita lihat ya, sebenarnya ayat yang tadi itu ya, yang Amsal 8:22 itu mungkin ada korelasinya dengan Kolose 1:15 dan 17. Halo. Itu ada korelasinya dengan Kolose 1:15 17. Kolose 1. Iya. 15 17 ya? Iya. Iya. Tunggu aku share ya. 2. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Tapi gini, saksi Yehova itu seringkali memakai yang ini lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi seolah-olah Yesus itu diciptakan gitu loh. Padahal makna di sini bukan dalam arti Yesus itu yang diciptakan. Ya. Gitu. Dia lebih utama dari segala yang Bapak ciptakan. Gitu. Ya. Kenapa? Karena memang dia
ya dialah gambar Allah itu. Gitu loh. Itu. Makanya dikatakan ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena dia adalah gambar Allah, yang adalah Allah itu sendiri, ya maka dia juga menciptakan segala sesuatu. Gitu loh. Itu. Makanya di yang selanjutnya itu segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Memang dia ada terlebih dahulu. Makanya Yesus mengatakan, ya kan, sebelum Abraham ada, aku ada, gitu loh. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Iya. Itu yang 16 kan, karena apa tadi? Yang 16 itu. Lalu ayat yang 19, ya kan? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia. Itu loh. Iya. Ini juga membuktikan bahwa dia memang satu hakikat dengan Allah itu. Ya. Gitu. Ya. Kalau Yesus itu hanya sebagai nabi, mana mungkin? Iya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nabi itu bukan gambar Allah yang tidak kelihatan. Benar. Gitu loh. Benar, Pak. Nabi itu bukan pencipta. Benar, Pak. Tapi sebenarnya kalau Yesus itu diutuskan, kalau mereka nggak bisa terima ya, itu oke. Mungkin pada mereka itu tidak masuk akal. Tapi sebenarnya dalam diri kita, misalnya saya bersuara sekarang ya, saya menyuarakan apa yang berada dalam benak saya, dalam pikiran saya. Bukankah suara ini sebenarnya utusan? Itu adalah utusan sendiri kepada apa yang saya pikirkan itu. Bukankah perbuatan saya? Misalnya saya ingin minum air ya. Saya mengangkat cawan, kemudian menaruhnya di mulut, minum air, meneguk air itu. Bukankah otak saya telah mengesetkan, tangan saya ini mengambil air, kemudian mengangkat air itu, cawan itu, dan menuangkan ke dalam mulut saya. Bukankah itu sebenarnya Bukankah itu sebenarnya diutuskan juga dalam diri kita? Kita jangan cerita tentang Tuhan ya, even dalam diri kita ya, dalam diri kita itu sendiri ya, seolah-olah ada pribadi yang diutuskan dan ada pribadi yang yang mengutuskan. Itu kalau mereka kata tidak logis, itu mungkin mereka pemikiran mereka tidak sampai lagi itu. Itu saya ingin tegaskan itu. Itu. Jadi Pak Munir ada apa-apa komentar? Ya itu nggak apa-apa kalau penjelasan Anda gitu ya nggak apa-apa. Ya, kalau menurut saya gini. Aku kan cuman gini Bang. Aku kan cuman mengatakan bahwa memang di Amsal itu bunyinya ya seperti itu. Iya benar. Kalau Anda beda pendapat tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Amsal berapa Pak Munir? 8:22 itu. Iya, di situ dikatakan Tuhan memiliki aku gitu, bukan menciptakan aku. Kanani itu memiliki, yang tadi sama seperti Bro Edo bilang. Jadi ketika kalau Pak Munir, karena bahasa Ibrani itu kan punya banyak pengertian tergantung konteks ayat itu berbicara tentang apa. Memang ketika ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia itu ada keterbatasan bahasa yang seringkali disalahpahami. Tetapi kalau Anda berbicara dengan orang-orang yang belajar bahasa aslinya, dia nggak akan bilang itu ciptaan, melainkan itu sebagai milik kepunyaannya yang sejak kekal gitu. Itu Pak Munir. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan itu sebenarnya hikmat ya. Iya, Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri kan. Iya. Tidak ada hikmat yang bisa melebihi Tuhan gitu. Tidak ada hikmat dari luar Dia kan. Semuanya bersumber dari Dia. Kalau saya melihat gini teman-teman, jadi missnya pemahaman Pak Munir dan kawan-kawan ini dari saudara kita Muslim, ya kan, tentang makna utusan ini. Benar kan Pak Munir? Iya. Jadi karena pemahaman
mereka tentang utusan ini, ya kan, bahwa ketika Allah mengutus, ya kan, berarti Allah itu yang mengutus manusia, gitu loh, sama kayak Nabi, gitu loh, kan itu. Jadi mana utusan itu bukan mana mungkin, ya kan, masa Allah mengutus Tuhan, kan gitu. Allah mengutus dirinya, kan seperti itu. Yang diutus oleh Allah itu ya Nabi, benar ya? Rasul, benar Pak Munir ya? Ya mungkin banget karena dia memang Nabi, Bang. Jadi di situ misinya, padahal di dalam Alkitab makna utusan yang makna utusan yang diperuntukkan kepada Yesus itu beda, gitu loh. Tidak sama ketika Allah. Menurut Anda beda, Bang. Menurut Anda boleh beda, tapi menurut Yesus sama. Ketika Allah sama yang gimana, Pak? Tunggu dulu. Ketika Allah mengutus Yesaya, ya, Yeremia, Daniel, ya, Yosua dan lain-lainnya itu beda makna pengutusan Allah mengutus Musa dengan Allah mengutus firman-Nya itu, gitu loh. Ini bapak-bapak, kita lihat di ayat ini. Sorry ya, saya ulang. Ini ayat 21 kalau kita baca, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau kita baca dari ayat 20 atau dari ayat sebelum-sebelumnya, maka kita dapat suatu pesan bahwa Mesias ini telah disampaikan kepada para nabi, ya kan? Bahkan jauh sebelum Israel itu ada, janji keselamatan itu sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Nah, tetapi dia belum bisa datang pada zaman-zaman Nuh atau zaman-zaman Israel baru terbentuk, dia belum datang di situ. Nah, makanya di ayat 21 ini dikatakan Kristus atau Mesias itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kapan waktu pemulihan segala sesuatu itu? Yaitu waktu ketika Yohanes datang mempersiapkan jalan bagi dia untuk melakukan misi penyelamatan. Nah, sehingga ayat 22 ini barulah kita dapat mengerti yang Musa sampaikan di kitab Keluaran itu, bahwa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Nah, seorang nabi ini ya, seorang nabi. Makanya Yesus dalam beberapa kesempatan dia berbicara dengan otoritasnya sama seperti seorang nabi atau utusan. Tetapi kalau teman-teman Muslim menuduh bahwa Yesus hanya nabi di sini, itu yang salah. Jadi kata hanya itu sangat tidak bisa diterima. Kalau berbicara Yesus itu datang bukan saja sebagai seorang raja atau imam atau gembala, dia juga seorang nabi, dia juga adalah hakim yang adil. Nah, jadi harus diperjelas kepada teman-teman Muslim bahwa Yesus itu bukan hanya hanya itu kata-kata yang sungguh sangat mendiskreditkan posisi Yesus gitu. Jadi ada saat di mana dia berbicara sebagai layaknya seorang utusan sebagai nabi, di mana ditulis dalam ayat ini untuk menggenapi apa yang Musa katakan. Ada pula dia berbicara sebagai seorang guru atau seorang gembala atau seorang raja atau apalah kita katakan. Jadi semua itu dia harus sampaikan, dia harus genapi gitu. Karena dia bilang semua yang tertulis tentang aku akan digenapi kan. Nah, makanya kalau Pak Munir bilang Yesus itu nabi, dalam batasan tertentu kita masih bisa berdiskusi di situ. Masih kita bisa jelaskan, kalau berbicara Yesus sebagai nabi itu apa sih batasan-batasannya? Dia itu nabi yang terakhir. Artinya tidak ada nabi lagi selain tidak ada nabi setelah Yesus gitu. Kalau berbicara tentang penggenapan janji. Tidak ada lagi nabi yang datang kemudian lalu menyampaikan ada janji Allah yang
akan digenapi, nggak ada lagi. Jadi semuanya itu sudah habis setelah dia katakan sudah selesai di atas kayu salib, dan para rasul dan terakhir itu Rasul Yohanes ya, itu hanya menyampaikan wahyu dari dia lagi, bukan wahyu dari orang lain gitu, wahyu dari Yesus Kristus juga. Artinya ini masih dalam satu misi yang sama gitu, untuk membawa umat manusia datang ke dalam keselamatan itu. Jadi harus dipahami dulu itu, Pak Munir. Memang kalau Alkitab itu kalau dipotong-potong aja, ya nggak apa-apa sih kalau teman-teman punya pemahaman seperti itu hanya untuk mau menyerang kekristenan, tetapi sebaiknya jangan, karena orang teman-teman Kristen sangat-sangat pahami maksud pertanyaan teman-teman itu. Ya saya rasa gitu aja Bang Pak Bagus. Jadi mungkin gini Bang ya, seandainya ada yang nanya nih, nah kamu gimana urusanmu, sudah selesai? Iya, sudah selesai di kayu salib. Loh, kok bisa gitu kan? Iya, kebetulan aku ada yang menyalib. Gara-garanya apa? Gara-garanya aku mereka nggak percaya aku utusan, jadi aku disalib. Nggak ada begitu, jadi, Pak. Ya seandainya Yesus ada yang nanya gitu kan. Oh, kalau pakai seandainya, Alkitab nggak ada seandainya, Pak. Kitab suci itu nggak pernah. Itu kan asumsi. Ini kan diibaratkan kalau Yesus kita bilang kebetulan gitu kan. Kamu tahu enggak alasan kenapa Yesus itu disalib oleh ini? Apa ketika orang-orang pada saat itu gara-gara dia ngaku utusan. Kalau kita bilang seandainya, nanti juga saya bilang Muhammad seandainya. Dia mengaku Tuhan, Pak. Dia mengaku Tuhan. Mana nggak ada kamu. Dia mengaku Tuhan. Kalau dia mengaku utusan, Pak. Kalau dia mengaku utusan, tidak mungkin dia disalib, Pak. Dia menyamakan dirinya dengan Adonai itu. Pak. Itu, Pak. Kalau dia cuma mengaku utusan, tidak mungkin dia disalib, Pak. Iya, jadi Yesus itu kebetulan banget niat nebus dosa di kayu salib. Nah, bukan, Pak. Kebetulan ada yang nyalib gitu. Jadi bukan, Pak. Kebetulan benar. Kok kebetulan sih, Pak? Pak, pemahaman Pak itu harus diluruskan, Pak. Yesus disalib gara-gara dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, bukan karena mengaku utusan. Kalau sekadar mengaku utusan, tidak mungkin dia disalib, Pak. Oh, iya, berarti dia bukan ingin nebus dosa waktu itu, yang disalib itu. Apa? Berarti bukan ingin nebus dosa. Iya, dia ingin menebus dosa. Dia ingin menebus dosa. Gak ada relasi, Pak. Gak ada relasi dengan apa yang Bapak pikirkan itu. Ingin menebus dosa, apa gara-gara dia dihukum? Apa gara-gara dia dihukum gara-gara ngaku Tuhan? Ingin menebus dosa, apa gara-gara ngaku Yang Tuhan? menghukum itu siapa, Pak? Yang menghukum itu manusia, Pak. Kehendak manusia. Dan dia merelakan dirinya dihukum. Ini kita jawab aja, Pak. Ini saya share ayat ya, Pak. Oke, Pak, saya ingin tanya Pak ya. Jadi menurut Bapak kan, oke, Tuhan itu bisa say no kan? Tuhan itu bisa berkata, oh tidak, saya tidak. Benar kan, Pak? Menurut Bapak begitu kan, Pak? Ya, gimana berkata tidak kalau sudah dikeroyok walaupun berkata tidak pasti di. Siapa yang mengeroyok? Premisnya begini, Pak. Premisnya begini, Pak. Siapa yang mengeroyok itu? Pak Munir, siapa yang mengeroyok, Pak Munir? Pak, premisnya banyak yang nyalib itu kan. Sedangkan Yesus sendirian kan. Pak, premisnya begini, Pak. Nggak ada yang bantu. Tunggu. Premisnya. Tunggu. Saya mau nanya ke ini di mana Pak Munir dikatakan dikeroyok? Itu kan diikat, Bang, di borgol, Bang. Terus di borgol? Di mana di borgol? Itu loh. Itu kan gambar filmnya ada. Masa nggak lihat Anda filmnya? Bukan, di mana di borgol? Di borgol itu. Diikat tangannya nggak? Kan diikat. Diikat bukan di borgol gitu loh. Diikatin salib yang dibuat pikul di rantai-rantai. Pak Munir. Pak Munir sudah bilang borgol lagi ini, Bang. Bagus. Nggak ada. Iya, ini Pak Munir. Ini kan kalau kita baca Markus 14 ditanya begini oleh para imam itu kan, imam besar. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ini pertanyaan serius sebenarnya kalau kita mau dalami, karena ini pertanyaan seperti ini
Nah, ayat 6. Bapak kalau nanti ayat ya. Bapak kalau panjang Iya, ini ayat 62 terakhir. Jadi gini, ayat 62 ini jawab Yesus gini, akulah dia. Ya. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di kanan yang Maha Kuasa dan datang. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Karena kenapa imam besar bilang, untuk apa kita perlu saksi lagi? Karena pernyataan inilah yang membuat imam besar ini yakin bahwa itu kata hujat kepada Allah yang Maha Kuasa. Akulah dia. Jadi ini yang sering tadi Pak Bagus bilang bahwa di dalam perjanjian lama ini kata eksklusif atau kata kemuliaan yang hanya Tuhan sendiri yang ucapkan gitu. Anihu gitu. Jadi bahasa seperti ini kata-kata sama seperti berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah. Itu kata-kata itu kata-kata keagungan yang hanya bisa diucapkan oleh Tuhan gitu. Nggak ada manusia yang berani ucapkan kata-kata seperti ini. Jadi bahasa seperti ini yang membuat imam besar ini bilang begini, untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, toh? Jadi itu kata-kata yang dianggap orang Yahudi memang menghujat yang Maha Tinggi. Tetapi memang dia kan nggak bisa berbohong. Yesus nggak bisa berbohong. Dia memang berkata apa adanya. Akulah dia gitu. Jadi gitu Pak Munir. Karena di dalam perjanjian lama itu selalu ketika Yahweh ya Allah itu berbicara, akulah Tuhan Allahmu. Ya kan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Ya kan, kalau dalam ini ego emi. Nah, itu juga yang dipakai oleh Yesus. Gitu. Akulah yang berfirman. Ya kan itu. Akulah dia. Betul. Itu Pak Munir. Teman-teman. Itu berbicara dalam otoritas keilahian. Teman-teman. Jadi yang benar mana? Yesus disalib itu gara-gara ngaku Tuhan atau memang gara-gara dia itu ingin menebus dosa? Yang benar yang mana itu? Oke, teman-teman. Ya, saya percaya ya. Saya percaya ya. Oke. Pak Munir sudah berada di sini ya, sudah berbulan-bulan ya. Sebenarnya saya rasa ya apa yang kalian terangkan itu Pak Munir nggak mau dengar. Jadi ya, oke, izinkan kasih saya masa ya. Oke, begini ya. Sebenarnya menurut Munir, seandainya Yesus itu seorang Tuhan, seharusnya dia menolak kan? Itu kan menurut Bapak Munir benar kan, Pak? Enggak, maksudnya mana yang benar? Apakah dia itu gara-gara Tuhan? Enggak, Pak. Apa dia memang gara-gara dihukum gara-gara saya mau menggali pikiran Bapak ini. Gitu kan? Saya mau menggali pikiran Bapak nih. Bapak, jadi menurut Bapak, kalau seorang Tuhan itu mau disalib, seharusnya dia menolak kan, Pak? Benar kan? Iya, seharusnya. Oke, seharusnya menolak ya. Oke, Pak. Ini ya, Pak. Di bawah kekuasaan raja. Oke, mantap, Pak. Jadi ngapain ya dalam hadis kalian ya, ketika malaikat diutuskan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa ya. Musa menggampar malaikat itu hingga tercabut matanya itu. Itu gimana, Pak? Iya. Kehendak Allah, kehendak Allah aja nggak bisa apa? Nggak bisa dituruti. Itu gimana, Pak? Kok bisa Musa? Itu gini ceritanya. Coba matanya. Malaikat itu menyerupai manusia waktu itu. Jadi Musa itu nggak tahu bahwa dia itu malaikat yang sedang. Itu bukan pokoknya, Pak. Itu bukan pokoknya, Pak. Itu bukan pokoknya, Pak. Pokoknya malaikat itu kan berupa seseorang waktu itu. Itu bukan soalnya. Soalnya dengan Nabi Musa keluar matanya. Jadi bukan malaikatnya sebenarnya. Jadi sosok yang diserupakan itu. Itu Pak Munir, saya mau nanya, itu ceritanya itu benar-benar terjadi atau dari mana sumber ceritanya itu? Benar. Dari hadis. Bukan di Taurat enggak ada tuh. Karena malaikat gambar malaikat, copot mata malaikat. Pak, yang di Taurat itu Musa bukan firman Tuhan kan? Pak, Musa telah diberitahu oleh malaikat itu, nyawa kamu akan dicabut. Terus dia digampar. Pak. Iya, karena malaikat kan enggak seperti manusia. Kan? Jadi pokoknya begini ya. Pokoknya begini ya. Bapak begini, oke. Pokoknya begini ya. Kita enggak usah lari. Pokoknya kehendak Allah sendiri itu tidak dituruti. Kehendak Allah itu sendiri bisa apa? Bisa ditolak. Sehingga
Allah mengizinkan Musa untuk hidup lebih lama lagi. Itu gimana Pak? Bukankah sama dengan Yesus? Yesus yang apa? Tapi Yesus itu merelakan dirinya disalib. Beda. Allah itu gimana Pak? Emangnya yang nyalib itu malaikat apa? Manusia kok. Sama Pak. Samanya gimana? Itu? Samanya kehendak. Tapi kehendak Allah itu sendiri bisa beda. Ditolak. Ngapain beda Pak? Jadi adakah kapan Allahmu menyuruh orang Yahudi untuk membunuh Yesus? Kapan? Itu sudah dinubuatkan. Itu bukan menyuruh. Tuhan tidak menyuruh, tapi itu sudah dinubuatkan. Tetapi begini, mengapa Musa itu dipanjangkan umurnya lagi? Bukankah seharusnya hari itu dia harus mati? Tapi kerana dia telah menggampar malaikat, kerana dia telah dia hidup lebih lama lagi. Tidak mati Pak. Tidak mati Pak. Dia mati cuma setelah itu. Artinya apa Pak? Artinya kehendak Allah itu bisa ditolak. Jadi kalau Bapak bilang ya, seharusnya Tuhan itu tidak kehendaknya harus dituruti kan? Tapi kehendak Bapak itu pendapat Bapak sendiri. Tadi saya tanya Bapak bilang ya, seharusnya Yesus harus menolak untuk disalib. Jadi Bapak jangan main standar gandar itu. Jadi jangan disamakan. Bukan disamakan Pak. Allah tidak pernah memang begitu. Menyuruh orang Yahudi untuk mencabut nyawa Jadi Yesus. Kehendak Allah untuk matikan Musa itu tidak jadi. Dan penghabisannya Musa itu dipanjangkan umurnya, begitu ya Pak? Jadi penghabisannya Musa itu mencabut nyawa Nabi Isa. Musa. Sekarang kita bicara Musa. Jadi Bapak jangan standar ganda Pak. Jadi adakah Musa itu menuruti kehendak Allah? Waktu itu ketiga kalinya malaikat Jibril kasih tahu bahwasanya aku adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawa kamu. Intinya Musa itu dipanjangkan umurnya dan secara otomatiknya kamu ini dibilangin nggak terima, malas aku. Bukan nggak terima Pak, karena Bapak lari-lari Pak, Bapak standar gandar. Ya udah, kamu jangan diskusi kalau gitu. Karena Bapak standar gandar Pak, Bapak standar gandar. Nah itu. Udahlah, yang lain aja lah. Nah, ini sama modalnya kayak Pak Dani. Ketika terpojok inilah. Udahlah yang lain. Malas aku ada kerjaan juga nih. Nah. Terus saya mau tanya Bapak ya. Terus saya mau tanya Bapak lagi apa? Waktu itu juga, kamu nggak terima. Ngapain diskusi gitu kan? Karena poin utamanya Musa telah dipanjangkan umurnya, melanggar kehendak Allah itu. Mana? Ayatnya mana? Adakah Musa itu dipanjangkan umurnya setelah itu? Mana ayatnya? Kamu bilang itu dari hadis. Mana? Saya tidak kata tidak mati, Pak. Dia mati, dia dilambatkan kematiannya. Bapak jangan terpojok ya. Ya, dia dilambatkan kematian kan? Ya, dia dilambatkan kematiannya kan? Oke, tunjukkan ayatnya, hadis mana itu. Bapak kan tahu ceritanya. Oke, kalau ditunjukkan gimana, Pak? Iya. Tunjukkan aja. Terus begini ya, Pak. Saya mau tanya Bapak ya. Karena ini masih bersangkutan dengan topik kan. Pernah nggak Bapak merasa ya malas untuk berpuasa? Dan Bapak melawan perbuatan malas itu dengan menyuruh diri Bapak untuk berpuasa. Pernah nggak, Pak? Sering malas aku. Jadi akhirnya Bapak menyuruh diri Bapak untuk berpuasa kan? Jadi bukankah akal Bapak itu telah mengutuskan jasad kamu, Munir, puasalah kamu, janganlah kamu melanggar hukum Tuhan. Jadi bukankah dalam diri Bapak sendiri itu ada satu penguasa yang mengutuskan agar kamu menuruti hukum untuk berpuasa. Bukankah begitu, Pak? Iya, betul. Nah, ngapain permasalahkan ya kalau Yesus itu diutuskan? Sedangkan dalam diri kita sendiri ya terdapat satu entitas yang mengutuskan kita untuk melakukan sesuatu.
Iya. Jadi kira-kira agama Kristen itu masuk akal ya? Bukan tidak masuk akal ya, Pak? Enggak masuk akal. Gini, Bang. Karena gini, Bang. Allah Gimana, tidak Pak? pernah menyuruh manusia ciptaannya itu untuk menyalib anaknya. Lalu atas perintah siapa? Allah, Yesus itu oke, disalibkan. benar Pak. Tapi oke, Allah itu kan apa ya? Istilahnya free will. Dia mengizinkan apa yang berlaku, free will, mengizinkan apa yang berlaku. Jadi walaupun dia tidak menyuruh, tapi oke, perkara itu berlaku atas free will. Jadi masalahnya di mana, Pak? Oke, di ayat mana Allah mengizinkan? Dari mana Anda tahu bahwa Pak Munir, bapaknya Yesus waktu itu Allah itu sedang tidak pernah mengizinkan? memerintahkan Yesus itu disalib. Itu aja jawabannya. Benar, Pak. Jadi gini, tunggu dulu Abu Landa. Aku jawab dulu. Tadi kan Bro Daniel kan sudah memaparkan ayatnya tadi. Oke. Ya, ada ayat tadi. Ya, kenapa Yesus disalib? Kan gitu. Bukan Allah yang memintakan salibkan dia. Bukan seperti itu. Yesus disalibkan oleh orang-orang pada saat itu. Loh. Atas kehendak apa? Atas kehendak mereka. Kenapa? Karena Yesus itu menganggap dirinya sama dengan Allah. Gitu loh. Tadi kan udah ditunjukkan ayatnya oleh Bro Daniel tadi. Benar. Yang kedua, ya, Yesus itu ya menjawab pertanyaan kedua tadi. Dia disalibkan juga untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Itu sudah dinubuatkan. Gitu loh. Dinubuatkan oleh Allah sendiri. Gitu loh. Oke, Bang. Jadi dua-duanya itu benar. Gitu loh. Tapi Allah tidak pernah memintakan manusia untuk menyalibkan Yesus. Nah, oke. Berarti kan bukan kehendak Allah. Sedangkan kata Yesus, barang siapa kau mengasihi Allah gitu kan, ikutilah apa yang Allah kehendaki kan gitu. Di mana ayatnya? Coba. Jadi malaikat yang digambar, malaikat yang menggambar Musa itu adalah kehendak Allah. Tunggu dulu Abu Landa. Nah, aku mau nanya dulu sama Munir, di mana ayatnya coba? Yang Pak Munir ngomong itu, di mana? Oke. Ya, di mana ayatnya? Yang Pak Munir tadi, coba. Ini. Enggak, jawab aja Pak Munir, di mana ayatnya gitu loh. Jangan-jangan Pak Munir melintir ayat ini kata-katanya itu. Bukan seperti itu kata-katanya di Alkitab. Gimana caranya kata-katanya itu? Apa tadi Pak Munir tadi bilang apa tadi? Mengasihi itu hukum Taurat kalau nggak salah itu. Mengasihi Allah itu dengan apa ya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Menjalankan segala apa yang dikehendakinya gitu kan, apa lupa saya. Nah ini. Nggak sebutkan aja biar dibuka. Pokoknya lupa ayatnya, aku lupa itu. Nah, itu kan tidak ada Pak Munir itu. Melakukan. Jadi maksud Pak Munir itu manusia itu apa? Maksudnya itu inti omongan Pak Munir ini apa? Anda ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak yang di surga kan gitu. Ya jelas. Sekarang penyaliban itu apakah kehendak Bapak yang di surga? Menurut Anda kan bukan tadi, kan gitu. Siapa bilang bukan? Kan kehendak mereka kata Anda. Kan bukan. Tadi Pak bilang bukan. Pak Munir bilang kan apakah Allah menyuruh manusia pada saat itu? Konteksnya kan manusia pada saat itu menyuruh untuk menyalibkan Yesus. Tidak ada. Kan saya jawab gitu. Gimana Allah menyuruh di dalam Alkitab Allah bilang kepada orang-orang Yahudi pada itu, aku perintahkan kamu salibkan dia. Nah itu. Di mana gitu? Nubuatannya itu, nubuatan aja. Gitu loh. Mana ada di dalam Alkitab dikatakan Allah berfirman kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, salibkan dia. Mana ada? Gitu loh. Itu yang saya bantah. Gimana bang? Di dalam Alkitab Pak Munir tidak ada Allah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, salibkan dia ya, aku perintahkan kamu salibkan dia. Tidak ada. Itu yang saya bantah. Berarti bukan kehendak Allah kan? Nah.
Bedakan gitu loh. Misi keselamatan, bedakan ya. Misi keselamatan itu memang sudah dirancangkan oleh Allah.